kali ini, saya akan memaparkan hasil presentasi saya dengan judul Analisis Permasalahan Kredit Macet di dalam Bidang Perbankan di Indonesia. Namun sebelum memasuki materi utama, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Kalisa Putriskas dari Prodi Akuntansi Terapan kelas B dengan NIM 2109016020012. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai topik pembahasan apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, ada pengertian kredit. Yang kedua, unsur-unsur kredit. Dan yang ketiga, kualitas kredit. Selanjutnya ada kredit macet. Yang kelima ada prosedur penanganan terhadap kredit macet. Yang keenam ada isi yang terkait dengan kredit macet. Dan yang terakhir adalah pencegahan yang dilakukan oleh pihak bank. Topik pertama yaitu pengertian kredit. Kredit sendiri berasal dari istilah bahasa Yunani yaitu kreder, yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seorang atau semua badan yang memberikan kredit atau kreditur percaya bahwa penerima kredit, yaitu debitur, di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan dan dapat berupa barang, uang, ataupun jasa. Sebelum kredit diberikan untuk meyakinkan pihak bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank biasanya akan terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan kredit. Analisis ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan dari analisis ini sendiri adalah agar pihak bank merasa yakin kredit yang diberikan benar-benar aman. Jika terjadi kesalahan dalam melakukan analisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk dapat ditagih atau macet pembayaran. Namun faktor kesalahan dalam melakukan analisis bukanlah merupakan penyebab satu-satunya terjadi kredit macet. Penyebab lainnya mungkin saja bisa berupa bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, seperti banjir, gempa bumi, atau dapat juga berupa adanya kesalahan dalam pengelolaan pinjaman. Namun sebagian besar kasus kredit macet disebabkan oleh adanya kesalahan melakukan analisis. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kepercayaan. Suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar dapat diterima kembali di masa tertentu dan di masa mendatang. Yang kedua adalah kesepakatan, yaitu dituangkannya dalam sebuah perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani pernyataan tentang hak dan kewajibannya. Yang ketiga ada jangka waktu, di mana setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa bersifat jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Yang keempat ada risiko. Risiko ialah adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan risiko tidak tertagihnya pinjaman yang telah diberikan atau kredit macet. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja oleh nasabah karena lalai maupun risiko yang tidak disengaja seperti terjadinya bencana alam atau bangkrutnya sebuah usaha nasabah. Dan yang terakhir ada balas jasa, yaitu keuntungan yang diperoleh hak atau pemberian kredit yang dikenal dengan sama bunga, di mana balas jasa dalam bentuk harga, bunga, dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Yang ketiga ada kualitas kredit. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan berikut. Yang pertama, ada lancar. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila memiliki pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan juga bagian dari kredit yang dijamin dengan tanggungan tunai. Yang kedua, ada dalam perhatian khusus, yaitu special mention. Dapat dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Kadang-kadang terjadi cerukan, juga jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. Mutasi rekening relatif aktif dan juga didukung dengan pinjaman baru. Yang ketiga, ada kurang lancar. Dapat dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria yang diantaranya
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari. Sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, serta dokumen pinjaman yang lemah. Yang keempat, ada diragukan. Dapat dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 100 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi war prestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi kapitalisasi bunga, dan yang terakhir dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. Dan untuk kualitas kredit yang terakhir ialah macet. Dikatakan kredit tersebut macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Dan juga dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Topik pembahasan keempat ada kredit macet. Kredit macet merupakan kondisi di mana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Terjadinya kredit macet dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu nasabah menyalahgunakan kredit. Setiap kredit yang diterima oleh nasabah sebelumnya terdapat perjanjian kredit mengenai tujuan pemakaian kredit. Setelah nasabah menerima kredit dari bank, nasabah wajib menggunakan fasilitas kredit yang menyimpang dari perjanjian biasanya akan mengakibatkan nasabah tidak dapat mengembalikan kredit dengan sempurna. Yang kedua, nasabah kurang mampu mengelola usaha dengan baik. Nasabah yang sudah menerima fasilitas kredit dari bank ternyata di dalam praktik tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank dengan baik. Nasabah kurang profesional dalam melakukan usahanya karena kurang wawasannya terhadap usaha yang dijalankan. Dan yang terakhir, nasabah tidak bertanggung jawab. Sebagian nasabah sengaja mendapatkan kredit dari bank untuk kepentingan hidupnya, tetapi setelah memperoleh fasilitas kredit, nasabah tidak mau bertanggung jawab melunasi hutangnya. Ada yang sebelum waktu pembayaran kredit berakhir masalah, nasabah telah melarikan diri. Yang kelima, prosedur penanganan kredit macet. Dalam hal kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak ada menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Oleh karena itu, ada 3 prosedur penanganan kredit macet. Yang pertama, reschedule, yaitu di mana hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, di mana dengan debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun. Yang kedua, ada reconditioning, dengan cara merubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. Dan yang ketiga, ada restructuring, yaitu dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah equity dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik. Selain itu, ada juga kombinasi yang merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas, serta penyitaan jaminan, yaitu di mana jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Dari materi-materi sebelumnya, isi yang terkait dengan kredit macet yaitu peningkatan minat masyarakat untuk mengajukan peminjaman kredit di bank menjadi salah satu hal yang menarik perhatian. Menurut penelitian, ada beberapa hal yang dapat mendorong calon nasabah untuk mengajukan kredit atau pinjaman, yaitu terjadinya gap antara pendapatan dan pengeluaran, penghasilan yang tidak rutin, kebutuhan akan tambahan dana atau modal usaha, kebutuhan akan cadangan keuangan, dan peminjaman untuk melakukan investasi jangka panjang. Dengan meningkatnya permintaan kredit, sebuah masalah muncul di mana meningkatnya permintaan kredit membuat bank kewalahan dalam menangani masalah kredit. Meningkatnya pengajuan kredit oleh masyarakat memiliki resiko, yaitu kredit macet. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan rasio non-performing
loan. Loan gross pada Februari 2019 mencapai 2,59% atau naik dari 2,56% pada bulan sebelumnya. Rasio NPL atau non-performing loan bersih juga meningkat dari 1,13% menjadi 1,17% pada periode yang sama. Salah satu penyebab dari peningkatan kredit macet ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat atau nasabah tentang sistematika kredit itu sendiri. Masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan pembayaran melalui kartu kredit tanpa memenuhi secara keseluruhan antara dan konsekuensi dari penggunaan kartu kredit tersebut. Penyebab dari permasalahan kredit macet ini ialah ketidakseimbangan antara jumlah customer service dengan jumlah nasabah yang terus meningkat, sehingga ada nasabah yang kurang dibekali pengetahuan yang cukup mengenai produk kartu kredit yang dimilikinya. Lalu muncul pula berbagai keluhan masyarakat berkaitan dengan masalah kredit ini, yaitu seperti tagihan-tagihan yang tiba-tiba melonjak, suku bunga yang sangat tinggi, penagihan oleh debt collector yang dianggap kurang manusiawi, dan lain sebagainya. Selain itu, dari sisi bank, pihak bank yang dianggap terlalu mengejar target penyaluran kredit menyebabkan pihak bank mengabaikan aspek analisis kredit, seperti pengelolaan informasi yang kurang baik, kurang efektifnya kebijakan dalam pemberian kredit, dan SOP analisis kredit yang buruk. Hal tersebut mengakibatkan kredit macet masih menjadi ancaman besar bagi bank yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu, pencegahan yang dilakukan pihak bank agar tidak terjadi kredit macet ialah adanya video interaktif yang dibuat oleh pihak bank untuk mempermudah pemahaman masyarakat atas prosedur kartu kredit. Dengan video tersebut, tentunya dapat mengurangi tugas customer service dalam memberi pemahaman kepada nasabah sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, peningkatan layanan chatbot juga perlu dilakukan agar memudahkan nasabah untuk mengakses informasi perbankan terutama tentang masalah kredit. Yang ketiga, pihak bank perlu melakukan training terhadap karyawan-karyawannya terutama pada customer service dan analisis kredit agar dapat memaksimalkan fungsinya dengan memberi informasi mengenai kredit dan mengantisipasi terjadinya kredit macet. Yang keempat, pihak dari debt collector juga harus diberi pelatihan tambahan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan untuk kedepannya pihak bank harus lebih selektif dalam menyeleksi karyawan baru yang berhubungan langsung dengan nasabah seperti customer service dan analisis kredit. Dan yang terakhir, perlunya penekanan terhadap prinsip 5C yang dijalankan oleh bank. Prinsip 5C tersendiri merupakan singkatan dari karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Prinsip-prinsip tersebut merupakan wujud keselektifan bank dalam memenuhi calon nasabah yang menerima kredit bank. Dari pemaparan materi yang telah saya sebutkan, kesimpulan yang dapat diambil ialah bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang, yaitu kredit, di mana kredit merupakan kondisi penyerahan berupa barang, uang, atau jasa dari pihak pertama, yaitu pemberi kredit, kepada pihak yang lain, dengan kesepakatan yang dilakukan bersama untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan atau jasa tambahan pokok tersebut. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh lembaga perbankan ialah resiko kredit macet. Kredit macet terjadi ketika nasabah gagal membayar pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, dan hal ini dapat mengakibatkan dampak yang mengerikan bagi lembaga perbankan itu sendiri, sektor keuangan secara keseluruhan, serta stabilitas ekonomi secara umum. Permasalahan kredit macet adalah hal yang selalu dihindari oleh bank karena akan berpengaruh terhadap pendapatan suatu bank tertentu. Oleh karena itu, bank selalu berusaha untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dengan beberapa tahapan seperti penerapan yang telah disampaikan. Pemaparan saya dalam tugas bank dan lembaga keuangan lainnya. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.